Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas kelas 6 yang sangat saya sayangi. Untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 kelas 6. Tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anak sekalian, tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu yuk. Bubur ayam enak rasanya. Assalamualaikum semuanya. Anak kambing makan ikan. Kalau bingung bilang kawan. Baiklah anak-anak sekalian, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang marilah kita saksikan bersama menonton videonya. Video pembelajaran pada pagi hari ini. Berdasarkan pengalamanmu sehari-hari, tuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Kalian semua pasti pernah berteduh di bawah pohon yang rindang. Bagaimana rasanya? Sangat sejuk, bukan? Nah, itu merupakan manfaat lain daripada tumbuhan. Kenapa kok bisa begitu? Karena tumbuhan itu bisa memproduksi O2. O2 itu adalah oksigen. Oksigen itu dibutuhkan untuk bernafas bagi manusia dan hewan. Dan hewan, manusia itu mengeluarkan CO2. CO2 adalah karbon dioksida yang bermanfaat bagi tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada diagram. Tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Di situ ada gambar tumbuhan, kemudian ada diagram kotak 1, 2, 3, 4, 5. Apa saja isinya? Kita lihat sekarang. Ini sebagai contoh saja ya. 1. Manfaat tumbuhan selain sebagai bahan makanan. 1. Yaitu tumbuhan sebagai penghasil oksigen atau O2 dan mengurangi karbon dioksida. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan, yaitu hasil dari fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan itu menghasilkan sumber makanan bagi makhluk hidup yang lain. Yang ketiga, tumbuhan sebagai penangkap zat pencemar dan limbah industri. Karena adanya tumbuhan, limbah-limbah industri yang bisa mencemarkan udara itu bisa terkurangi. Karena tumbuhan ini bisa menangkap semua itu.
Yang empat, tumbuhan sebagai pelindung dari erosi dan abrasi. Apa erosi itu? Erosi adalah terkikisnya daratan karena ombak air. Kalau abrasi adalah terkikisnya pantai karena ombak laut. Nah, di sini biasanya tumbuhan itu bisa memperkuat tanah atau tebing yang di tepi sungai sehingga bisa kuat menahan arus air. Begitu juga di laut. Di pantai itu banyak ditanam pohon-pohon bakau. Itu tujuannya untuk menangkal ombak laut yang datang sehingga pantainya tidak terjadi abrasi. Yang kelima, tumbuhan sebagai tempat perkembangbiakan dan rumah bagi hewan. Contohnya apa? Yaitu burung dan sebagainya. Itu tempat hidupnya yang ada di pohon-pohon. Baiklah anak, kita lanjutkan. Nah, di sini ada gambar seorang anak sedang menyirami bunga. Ya, merawat bunga. Ya, tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik apabila kita rawat dengan baik pula. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Jadi kamu merawat tumbuhan itu pun termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Kita lanjutkan. Nah, ayo membaca. Di pembelajaran 1 kemarin, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Sekarang buka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung dan baca dengan seksama. Berikut adalah ide pokok pada paragraf 1 dan kesimpulannya. Kamu bisa membuka buku LKS kamu, di situ ada bacaan tentang menanam jagung. Kita lihat sekarang, ini tabelnya. Paragraf 1, ya, teks paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat dan sangat diperlukan oleh tubuh. Dari paragraf 1 ini, kita tahu bahwa ide pokoknya apa? Nah, ide pokok dari paragraf 1 ini yaitu jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, jagung sangat penting di Indonesia. Kenapa? Karena dapat dijadikan makanan pokok. Nah, di sini ada kotak merah. Ya, amati dan baca isi tabel di atas. Apa pendapatmu?
Ini sebagai contoh saja untuk memperjelas. Ya, pendapat saya tentang tabel di atas adalah menjelaskan tentang cara membuat sebuah kesimpulan yang baik berdasarkan teks bacaan. Jadi untuk membuat kesimpulan dalam sebuah teks bacaan itu harus tahu ide pokoknya dulu. Pertama dibaca, kemudian dicari ide pokoknya, baru kesimpulan itu berdasarkan ide pokok pada setiap paragraf. Itu pelajaran yang kemarin. Pada paragraf kedua, teks berbunyi, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3-3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Dari paragraf kedua ini, ide pokoknya adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Dari ide pokok ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa jagung berkembang biak melalui biji atau dengan biji. Amati juga tabel kedua, apa pendapatmu? Nah, ini dapatkah kamu menemukan cara membuat suatu kesimpulan? Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurut kamu? Ciri-ciri kesimpulan yang baik adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Intisari dari tulisan dimulai dari khusus ke umum, menggunakan kosakata baku. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat kalian sendiri. Jadi dalam menyimpulkan teks itu menggunakan kalimat yang kita tulis sendiri, tidak mencontoh pada bacaan itu, karena kita mengembangkan dari ide pokok yang ada. Nah, itu kesimpulan yang baik. Sekarang ayo berdiskusi. Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama ini merupakan wujud penerapan dari salah satu sila dalam Pancasila, ya, kerjasama atau gotong royong. Kita lanjutkan di sini. Nah, amati dua gambar berikut. Gambar 1 dan gambar 2 kamu amati di situ, ya. Gambar 1 di situ jelas, ya, gambar anak yang bekerja sama dalam membersihkan lingkungan, walaupun dia berbeda ras atau berbeda daerah. Yang merah itu kelihatan dari pakaiannya itu orang Tionghoa atau Cina, walaupun orang Cina pun juga harus bekerja sama dengan yang lain. Yang gambar kedua di sini gambar siswa berdiskusi atau bermusyawarah, saling mengeluarkan ide walaupun berbeda daerah asalnya.
kita harus saling menghormati orang lain yang berbeda daerah dengan kita dalam berbicara waktu bermusyawarah. Tidak boleh kita menyalahkan atau menjelekkan orang lain. Tulislah isi cerita masing-masing gambar di atas. Tadi 2 gambar tadi, bila kita tulis ceritanya, gambar 1 menceritakan tentang anak-anak sedang kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan. Yang gambar 2 itu menceritakan tentang anak-anak sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Nah, di sini nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas? Tulislah penjelasanmu dengan singkat. Bila ditulis dengan singkat di sini, gambar 1 itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ya, Persatuan Indonesia, saling bekerja sama, rukun, bersatu, padu, membersihkan lingkungan bersama-sama. Itu gambar 1. Gambar 2 ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan itu bermusyawarah pada sila keempat. Kita lanjutkan. Nah, ini berilah kesimpulan nilai yang sesuai sila ketiga sesuai gambar. Sampaikan kepada teman kelompokmu. Kemudian carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Apa saja sikap yang telah kamu terapkan dan yang belum kamu terapkan? Bagaimana caramu memperbaiki sikap sehingga sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Berilah kesimpulan nilai yang sesuai sila ketiga. Ya, seperti di atas tadi. Kesimpulannya bagaimana? Ini contohnya, ya. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia yang memiliki makna dan nilai persatuan walaupun berasal dari suku dan budaya serta agama yang berbeda, tidak menjadi penghalang untuk mereka bersatu. Bersama menjaga kebersihan dan belajar bersama mencari ilmu untuk meraih masa depan, untuk mendorong bangsa Indonesia menuju persatuan dan kesatuan. Tadi tidak boleh bertengkar, harus rukun. Apa saja sikap? Contoh 3 contoh. 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Yang pertama, tidak mudah bertengkar di dalam rumah, walaupun dengan saudara, adik atau kakaknya, apalagi dengan orang tua, sangat berdosa. B. Senantiasa atau selalu menjaga amarah dan emosi. Tidak boleh marah-marah, gampang marah, gak boleh ngamuan, harus bisa menjaganya. Jadilah orang yang sabar dan pemaaf. C. Berteman dengan siapa saja, orang dari daerah mana saja, beragama apa saja, kita boleh berteman, asalkan keyakinan kita tetap tidak ikut pada keyakinan teman kita.
tugas yang wajib dikerjakan oleh semua siswa kelas 6. Ini ditulis di buku tulis, kemudian hasilnya difoto seperti biasanya. Tugasnya bagaimana? Tuliskan sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sila Pancasila. Sila ke-1 apa? Sikap, yang contoh sikap yang dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua apa? Sila ketiga, sila keempat, dan sila ke-5. Untuk mempermudah, ini ada tabel lembar kerja siswa. Ya, kalian membuat tabel seperti ini saja agar lebih enak. Ya, di situ ada tabel nomor sila Pancasila, kemudian contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari. Saya beri contoh yang pertama di situ, sila pertama atau sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikapnya apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, silakan kalian mencari informasi dari buku yang kamu punya, baca LKS-nya, atau dari buku-buku yang lain, atau dari TV dan sebagainya, dari media sosial boleh, ya dari medsos boleh, dari apa saja, untuk menjawab pertanyaan ini atau mengerjakan tugas ini. Baiklah anak-anak sekalian, marilah kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.